Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, alhamdulillah wa binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah, amma ba'du. Kedamaian, kesejahteraan, mudah-mudahan bagi kita semua, bagi saya, bagi Anda semua pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Mudah-mudahan setiap perjumpaan kita memberi kemanfaatan bagi kita semua. Para pemirsa semua, diskursus nasab ini sering saya sampaikan waktu awal perjuangan Mbah Ukit di pondoknya Gus Abbas Cirebon, Pondok Buntet, bahwa kebenaran itu laksana bulldozer, ya, dia akan menerjang siapa saja yang menghalanginya. Atau boleh dikatakan kebenaran itu ibarat bola salju, akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, dan getarannya akan merambah kemana saja. Nah, dan tidak heran, karena kebenaran ini seperti banyak orang ketahui akan mencari jalannya sendiri, nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung. Nanti akan menyebar kemana saja, kebenaran ini akan tersampai kemana saja, apalagi era sekarang, era informasi yang begitu hebat saat ini dengan adanya jaringan internet, ya, bisa menyebar ke seluruh dunia informasi ini. Dan tak heran apabila misalnya dulu di saudara-saudara kita Malaysia juga merespon adanya diskursus nasab yang dilempar dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang gugurnya nasab Bahawi yang menisbatkan diri kepada nasab suci Rasulullah SAW. Ulama-ulama Malaysia sudah bereaksi. Dan sekarang bukan hanya cuma Malaysia, kan kebanyakan yang berkepentingan dengan diskursus nasab Ba'alwi ini, diakui atau tidak, adalah kaum Nahdien. Dan kita tahu bahwa Nahdien itu di samping di Indonesia ada cabang-cabang istimewa di seluruh dunia. Ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di mana-mana cabang-cabang istimewa yang ada di luar negeri. Yang baru-baru ini adalah cabang yang di Jepang. Karena diakui atau tidak, NU-NU yang di luar negeri ini adalah pengurus-pengurusnya ini kebetulan wawasan keilmuannya tidak jumud. Mereka open-minded, terbuka sekali dengan pemikiran-pemikiran apalagi yang bersifat akademik. Karena pemikiran yang bersifat akademis itu berdasarkan data dan fakta yang tidak mudah untuk dirontokkan. Nah, dan bisa diterima oleh akal-akal anak-anak milenial saat ini. Karena anak-anak milenial saat ini selalu mengandalkan data dan fakta, bukan cerita-cerita halu, bukan dongeng-dongeng. Kalau sekarang pelajaran-pelajaran agama yang bersifat dongeng-dongeng, halu, cerita-cerita khurafat, ini sama anak-anak muda ditertawakan. Karena sudah tidak zamannya, karena bertentangan dengan logika berpikir mereka. Walaupun sebagai seorang kiai, seorang ustadz, dalam ajaran kita juga tidak menafikan dengan cerita-cerita tentang gaib, cerita-cerita tentang karomah ini. Tapi meski berdasarkan data, fakta, cerita yang diambil dari hadis-hadis yang sahih, ya, cerita-cerita tentang gaib, cerita-cerita tentang karomah, diambil dengan riwayat-riwayat yang jelas, bukan dari mimpi dan hasil khayalan rekayasa seperti yang diajarkan oleh kaum-kaum Ba'alwi.
yang sering mengajarkan kepada para muhibinnya tentang cerita-cerita hebat leluhur mereka, yang bisa memadamkan api neraka, yang bisa menurunkan rantai emas dari surga, yang bisa menyurati malaikat penjaga kubur, dan lain sebagainya, cerita-cerita yang menurut anak muda udah nggak zamannya. Karena anak-anak muda sekarang itu anak-anak muda yang berpikir kritis, berpikir berdasarkan data dan fakta. Maka bagi kiai, bagi para santri, mari kita mengikuti perkembangan ini. Jangan kita menjadi santri yang jumut, santri yang hanya memakai kacamata kuda, yang hanya textbook hitam putih apa yang ada di kitab. Maka kita juga harus selalu mengupdate data-data yang ada di dalam perkembangan kehidupan di dunia ini. Nah, demikian juga alhamdulillah cabang-cabang NU yang di luar negeri ini lebih open minded tentang keilmuan, termasuk yang cabang yang ada di Jepang. Beliau antusias sekali merespon terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena akal mereka sangat mudah sekali menerima. Ya. Seperti tadi saya tadi pagi didatangi teman muhibin, dulu sama-sama muhibin, tapi mereka sampai detik ini juga masih muhibin. Mereka bingung sendiri, kok bisa, mesinnya mikir saya, kamu kok bisa berjuang padahal ekonominya nasibmu aja masih seperti itu. Terus siapa yang bayar kamu? Pertanyaannya kan seperti itu. Tapi bagi orang-orang akademis yang berpikiran tanpa tendensi-tendensi yang lain, atau karena cinta buta, atau buta yang dikarenakan kecintaan yang berlebihan, sulit terhadap orang-orang yang seperti itu untuk menerima kenyataan fakta yang bagi mereka sangat pahit. Padahal sebenarnya sederhana masalah ini. Yang dipermasalahkan hanya karena nasab mereka saja, tidak mempersalahkan hal-hal yang lain. Hanya kebetulan, ya, kebetulan mereka kebablasan sampai mengutak-atik wilayah kebangsaan, wilayah budaya, wilayah politik, sosial, mereka otak-atik sendiri juga. Kalau sudah wilayah kebangsaan, wilayah sosial, wilayah politik, nah ini akan benturan kepada negara, benturan kepada masyarakat luas bangsa Indonesia. Itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, dan saya yakin, bukan hanya Jepang, nanti PCNU luar negeri itu, cabang-cabang NU istimewa luar negeri itu akan bereaksi, akan menerima terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena saya yakin pengurus PCNU internasional yang ada di luar negeri itu mempunyai pemikiran, wawasan akademik yang sangat luas. Dan alhamdulillah di dalam negeri sendiri, kiai-kiai yang mempunyai wawasan akademik, misalnya Kiai Tamam, terus Kiai Alwi, ahli hadis Kiai Alwi, sahabat kami yang itu juga menerima. Pokoknya kalau tegak, tidak ada kepentingan lain-lain, hatinya ini 0, saya yakin akan menerima. Tapi kalau masih dibutakan oleh kecintaan yang buta, ya, kecintaan yang buta, ya sudah, nggak bisa nerima. Yang dirasanya kejanggalan, kepahitan. Kenapa kita mempermasalahkan nasab orang, sedangkan nasib kita sendiri? Kamu itu utangmu saja nggak bisa kebayar, kamu berjuang ke sana kemari, ya, seperti itu. Karena mereka hanya mengandalkan logika-logika yang seperti itu. Saya yakin PCNU yang ada di luar negeri nanti akan bersikap sama. Tunggu waktunya saja. Seperti PCNU
Jepang yang merespon terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan mereka-mereka mendukungnya. Oleh karena itu, mari kita simak, kita dengarkan bagaimana komentar pengurus NU yang berada di Jepang ini tentang diskursus nasab yang terjadi di Indonesia mengenai nasabnya Ba'alwi yang digugat oleh Kiai Haji, tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah Rasul berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Kiai Imad, karena nasab mereka ternyata putus. Dan ini berdasarkan data dan fakta, maka orang-orang akademis, terutama yang ada di luar negeri, yang mengurusi NU di luar negeri, alhamdulillah, mereka mendukung terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya berharap juga yang di dalam negeri, saya yakin pada suatu saat, yang seperti yang pernah saya sampaikan awal-awal, bahwa kebenaran itu ibarat bulldozer, ya, akan mencari jalannya sendiri dan akan menggilas siapa yang menghalanginya. Kita simak bagaimana penuturan PCNU Jepang. Semoga menjadi inspirasi bagi para muhibin yang belum membuka cakrawala pemikirannya. Alhamdulillah saya mendengarkan tentang kajian Yai Imad mengenai nasab habaib. Saya kira Yai Imad itu adalah salah satu jawaban bahwa selama ini NU itu selalu mengagung-agungkan adalah fikih peradaban. Dan saya kira apa yang dikaji oleh Yai Imad sekarang ini sangat selaras dengan fikih peradaban. Sekarang kan masalah habaib, masalah nasab itu adalah masalah rasionalitas. Bagaimana kita menguji validitas sebuah teori itu sama aja dalam dunia akademis, itu sama aja. Jadi kita mempercayai agama, kita menganut agama bukan hanya take of granted gitu, percaya begitu saja kemudian diambil sebagai bagian dari akidah. Kalau kita lihat kan Yai Imad itu sebenarnya sudah mengedepankan pemikirannya, tesisnya. Paling kemudian pemikiran Yai Imad itu juga didukung oleh ahli filologi, ahli DNA, ahli sejarah segala macam. Jadi saya kira sekarang umat Muslim terutama NU itu harus berani mengemukakan tentang fikih peradaban, tentang rasionalitas dalam NU. Karena NU sendiri dibangun dengan dasar rasionalitas. Karena saya lulusan politik dari Universitas Indonesia, kemudian ngajar, dan kemudian saya dapat beasiswa ke Jepang. Ya, kebetulan saya melihat seperti ya apa yang Muhammad Abduh itu bilang, bahwa saya menemukan orang-orang Muslim di Barat, tapi mereka bukan Islam. Dan saya menemukan orang-orang Islam Muslim di Timur, tapi mereka tidak Islami, begitu ya. Jadi saya dengan kalimat ini saya sangat tertarik untuk mendiam, untuk bermukim lebih lama di Jepang, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama mayoritas di masyarakat kita adalah Muslim di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa etos wirausaha Muslim itu sangat kurang sekali. Jadi saya ingin berpartisipasi dalam masalah itu. Dan alhamdulillah saya mendengarkan tentang kajian Yai Imad mengenai nasab habaib. Saya kira Yai Imad itu adalah salah satu jawaban bahwa selama ini NU itu selalu mengagung-agungkan adalah fikih peradaban. Dan saya kira apa yang dikaji oleh Yai Imad sekarang ini sangat selaras dengan fikih peradaban. Ingat, karena saya tinggal di Jepang, adalah negara yang konon katanya tidak beragama atau ateis, tapi itu sebenarnya tidak benar juga. Karena orang Jepang tetap percaya Tuhan, tetapi mereka juga sangat strict pada fikih peradaban. Mereka lebih mementingkan rasionalitas daripada, artinya gini, ada keseimbangan antara rasionalitas dengan keimanan.
Kalau di kita itu belief. Orang Jepang dulu juga dikit-dikit masalah akidah, dikit-dikit masalah keimanan. Akhirnya terjadilah peperangan besar di Jepang. Bahkan yang terakhir, penyebab Perang Dunia Kedua itu disinyalir itu adalah karena adanya radikalisasi di Jepang. Jadi sekarang orang Jepang tidak mau lagi perang-perang begitu. Mereka lebih ke menjalankan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Jadi agama, apakah Islam, Kristen, segala macam bebas di Jepang. Karena itulah saya kemudian diminta oleh Nahdliyin di Jepang sebagai wakil ketua PCI NU Jepang, atau perwakilan cabang istimewa NU di Jepang. Karena begini, gini, ini khas Indonesia ya. Kenapa tidak bahaya? Loh, sekarang kan masalah habaib, masalah nasab itu adalah masalah rasionalitas. Bagaimana kita menguji validitas sebuah teori itu sama aja dalam dunia akademis, itu sama aja. Asal jadi kita mempercayai agama, kita menganut agama bukan hanya take of granted gitu, percaya begitu saja, kemudian diambil sebagai bagian dari akidah. Kalau kita lihat kan, Yai Imad itu sebenarnya sudah mengedepankan pemikirannya, tesisnya, dan itu terbuka untuk dilawan atau disajikan antitesis. Apalagi kemudian pemikiran Yai Imad itu juga didukung oleh ahli filologi, ahli DNA, ahli sejarah, segala macam. Jadi saya kira sekarang umat Muslim, terutama NU, itu harus berani mengemukakan tentang fikih peradaban, tentang rasionalitas dalam NU. Karena NU sendiri dibangun dengan dasar rasionalitas. Saya kira seperti itu. Saya sudah pernah kontak-kontakan dengan Yai Imad, dan kebetulan beliau juga sahabat dari Dr. Syafiq, yang seorang Ancor juga di Cokro TV, yang kemarin pas ke Jepang kita ketemu ngobrol-ngobrol tentang Yai Imad juga. Jadi kita ada chemistry begitu. Begini ya. Jadi kalau misalnya kita ke Jepang terus ditanya agamanya apa, itu jangan bilang agamanya itu Islam. Wow, kenapa ini? Ya, karena ketika orang Jepang itu kita jawab itu agamanya Islam, asosiasi mereka itu adalah orang-orang Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Syria, segala macam. Sementara Islam di Indonesia kan berbeda. Bahkan kalau kita pahami segala macam, Islam di Indonesia itu lebih mirip pada budaya dan agama Jepang. Misalnya, kalau ada acara meninggal, kita itu kan ada takziah, tahlilan, segala macam. Di Jepang juga sama gitu. Karena akar agama dan budaya kita itu kan sama, dari Buddhism. Sementara kalau Timur Tengah itu kan tidak mengenal Buddhism. Dan kalau di Indonesia itu sama seperti di Jepang, agama itu adalah bottom up. Masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu memiliki kearifan lokal. Jadi kalau KNU sendiri, belum tentu orang Nahdliyin itu atau misalnya gini, orang Nahdliyin itu lebih percaya pada tokoh-tokoh lokal dibanding kepada mungkin PBNU. Jadi di sini adalah bagaimana sinergi antara PBNU dan kiai-kiai lokal inilah yang akan menentukan berkembang atau tidaknya NU di Indonesia. Berbeda dengan di Arab. Setahu saya kalau di Arab, agama itu semuanya itu terjadi uniteralisme. Jadi semua disatukan. Jadi misalnya ada kiai-kiai itu nggak bisa khotbah seenaknya, karena mereka itu salah satu bagian dari ASN. Mereka digaji oleh negara begitu. Di kita kan nggak seperti itu. Dan itu berbeda dengan Jepang. Makanya orang-orang Jepang sendiri sangat welcome dengan Indonesia. Apalagi kalau orang Jepang itu, kita memahami Jepang itu adalah kita harus memahami seperti agama-agama budaya kita, adat kepercayaan, bahwa dalam agama Shinto itu semuanya itu adalah Tuhan itu ada di mana-mana. Seperti orang-orang Indonesia itu yang lama itu ya, mungkin kita menganggap bahwa di gunung itu ada Tuhannya, maka kita kalau pagi-pagi jalan assalamualaikum seperti itu.
Dan NU itu adalah salah satu agama yang kosmopolitan kalau menurut saya. Karena apa? NU itu mampu menyerap atau mampu memelihara nilai-nilai tradisionalisme, tapi dia juga mampu mengimbangi dengan fikih peradaban itu, kemajuan itu, modernisasi itu. Beda dengan yang lain gitu. Makanya ketika ada tahun 2000 sekian itu kan ada politik transnasionalisme, itu NU yang paling selamat itu. Karena NU itu berbasis pada lokalitas, dan fikih NU itu tidak akan bisa tergoyahkan lebih lama gitu. Jadi disinilah makanya orang Jepang itu melihat NU itu tidak sebagai ancaman. Jadi kalau kita ke Jepang, agamanya apa? Ya agamanya NU. Begitu. Jangan bilang agamanya Islam, ini asosiasinya jadi Islam Timur Tengah. Nah, nanti kalau misalnya ditanya agamanya NU, agamanya apa NU? Ya NU kan kita ada penjelasannya. Apakah itu nanti kan sama seperti Syiah segala macam. Kali ini yang paling penting adalah introduction untuk orang Jepang itu. Dan ingat, kalau orang Indonesia itu kan orangnya baik kan. Jadi istilahnya orang Indonesia itu orang yang paling familiar. Istilahnya ada apa istilahnya sopan santunnya terhadap yang tua, terhadap ya macam-macam. Jadi pandangan orang Jepang itu melihat orang Indonesia itu orangnya baik, suka senyum begitu. Jadi nothing tulus gitu loh. Makanya ini luar biasa sekali ini perkembangan orang Indonesia di Jepang. Dulu sebelum corona itu jumlah orang Indonesia di Jepang itu cuma 60.000 orang. Sekarang itu sudah 180.000. Ya, saya pastinya sangat berharap di Jepang itu akan mengundang Yai Imad juga, atau Romo Kiai Gus Abbas. Karena kan kalau misalnya Romo Kiai Akil Sirat itu kan sudah sering bolak-balik di Jepang. Jadi seperti Yai Imad itu sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mengisi kajian-kajian ilmiah di Jepang. Jadi supaya Islam itu gini loh. Kan saya kan sering ditanya juga sama orang Jepang, misalnya kita cerita tentang Nabi Muhammad itu kan, orang Jepang itu jawabannya begini, apakah yakin Nabi Muhammad itu orang baik? Mana buktinya? Kan seperti itu. Kalau dengan ya gitu, orang Jepang itu nggak bisa, mereka itu disuruh pokoknya iman begitu. Ini masalah akidah itu nggak bisa gitu. Jadi dengan adanya kajian Yai Imad, maka orang-orang Jepang sendiri akan menyadarkan bahwa dalam Islam di Indonesia sendiri pun ada quality controlnya gitu.